Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Muhammad Nasihatullah Babis dan juga Sulaiman Abdul Rashid akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dan efisien. Langsung saja. Pertama, kepemimpinan adalah kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan sebagai sebuah alat, dan juga kepemimpinan itu bisa disebutkan sebagai sebuah proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan secara sukarela dan juga secara untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan secara umum dari pendapat ketiga pakar memiliki definisi, yaitu suatu aktivitas atau perilaku maupun tindakan yang bertujuan mempengaruhi dan juga meyakinkan orang lain, yang mana supaya tujuan yang telah ditargetkan atau direncanakan bisa tercapai, dengan kata lain bisa efektif. Fungsi dari kepemimpinan tersebut biasanya ini menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama fungsi delegasi, instruksi, dan juga pengendalian. Selanjutnya yaitu kepemimpinan yang berkualitas dan efektif. Kepemimpinan yang berkualitas bisa dinilai beberapa hal, diantaranya yaitu sifat pemimpinnya, sifat dari keterampilan pribadi pemimpin, ataupun yang lainnya. Berikut adalah sifat pemimpin yang berkualitas: kemampuan menyesuaikan diri, tegas, bertanggung jawab, cerdik, komunikasi yang baik, percaya diri, dan berorientasi kepada masa depan. Dan untuk yang selanjutnya yaitu materi yang disampaikan oleh Mas Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini melanjutkan materi yang telah disampaikan Mas Anas, yaitu tentang pengertian kepala sekolah. Kepala sekolah adalah guru yang bertugas untuk mengelola dari satuan pendidikan, baik dari SD, TK, SD, dan sampai unit perkuliahan. Menurut Wicaksono dalam bukunya Kepemimpinan Kepala Sekolah mendefinisikan kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin, di mana untuk terselenggaranya pendidikan dengan tujuan yang telah ditentukan pada pendidikan. Adapun peranan dari kepala sekolah yaitu pertama, peranan kepala sekolah sebagai pejabat formal. Yang kedua, peranan sekolah sebagai manajer. Yang ketiga, peranan sekolah sebagai pemimpin. Yang keempat, peranan kepala sekolah sebagai pendidik. Dan yang kelima, peranan sekolah sebagai seorang staf. Adapun materi yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari makalah ini, kepemimpinan adalah suatu aktivitas, perilaku, maupun tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi dan juga meyakinkan orang lain, yang mana supaya tujuan yang telah diselenggarakan bisa tercapai, dengan kata lain bisa efektif. Fungsi kepemimpinan meliputi 3 fungsi, yaitu delegasi, instruksi, serta pengendalian. Pemimpinan dikatakan efektif apabila seorang pemimpin menerapkan perilaku kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kematangan bawahan. Sedangkan kepemimpinan bisa dikatakan berkualitas bila pemimpin memenuhi kriteria pendekatan yang ada, yaitu pendekatan kewibawaan, sifat, dan serta perilaku. Pemimpin kepala sekolah ialah tenaga fungsional guru diberikan tugas untuk memimpin dan mengelola sekolah yang jabatannya ini tidak bisa diisi oleh sembarang orang melalui prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan. Peranan kepala sekolah meliputi peranan yang mendasar, yaitu peranan kepala sekolah sebagai pendidik, staf, manajer, pejabat formal, serta pemimpin. Baiklah, dari makalah dari kelompok kami hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.